Won't you take me home? Get me with your fire. We can run away. Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Berstatus manajer lokal, Lampard merasa diperlakukan beda. Manajer London Biru Frank Lampard mengaku dirinya menerima perlakuan yang berbeda. Dilansir dari mediagoal.com, menurut Lampard, ia dan manajer asal Inggris lainnya seringkali diperlakukan tidak adil bila dibandingkan dengan manajer asal negara lainnya. Selain statusnya sebagai manajer lokal, usia Lampard yang masih muda juga kerap menambah keraguan bagi para pelaku industri sepak bola. Keraguan inilah yang dirasa Lampard menjadi penyebab perbedaan perlakuan itu. Menanggapi hal tersebut, Lampard sangat yakin bahwa seharusnya pelatih lokal Inggris dipandang setara dengan pelatih mancanegara. Ia juga menilai bahwa para manajer asal Inggris juga memiliki kualitas yang sama baiknya. Mantan gelandang sekaligus legenda Chelsea tersebut berharap akan ada banyak kesempatan bagi para manajer muda asal Inggris untuk dapat berkarir di Premier League. Di akhir wawancara, Lampard menyatakan bahwa dirinya mengaku puas atas pencapaiannya bersama Chelsea di musim lalu. For your information Blues, melansir media Talksport, Lampard merupakan manajer asal Inggris kedua setelah Sir Bobby Robson yang mampu memimpin timnya untuk berlaga di Champions League. Tak miliki klub, ex-striker Chelsea ini segera gabung Birmingham. Menurut laporan dari media Daily Mail, mantan ujung tombak The Blues yaitu Alexander Pato dikabarkan akan segera kembali ke negeri Ratu Elizabeth dengan membela Birmingham. Saat ini, status pria asal Brazil tersebut memang sedang tak memiliki klub alias bebas transfer setelah kontraknya diputus Sao Paulo pada Agustus lalu. Selain Birmingham, Pato kabarnya juga diincar sejumlah klub asal Italia seperti Spezia, Genoa, dan Monza. Karir pria berusia 31 tahun tersebut memang terbilang stagnan selepas meninggalkan AC Milan beberapa tahun silam. Selama berseragam biru London, Pato hanya tampil sebanyak 2 kali dan mencetak sebuah gol melalui tendangan penalti ketika berhadapan dengan Aston Villa. Setelahnya karir Pato sempat cemerlang bersama Tianjin Tianhai dengan mencetak 36 gol dari 60 laga. Namun selepas membela klub asal Tiongkok tersebut, karir Pato kembali mandek. Sebelum kontraknya diputus Sao Paulo, Pato pun sering malang melintang membela beberapa klub seperti Villarreal dan Corinthians. Won't you take me Werner beberkan pengalamannya di Premier League ke mantan bosnya. Striker anyar The Blues Timo Werner dikabarkan baru saja membeberkan pengalamannya selama berlaga di Premier League kepada mantan bosnya di Leipzig, Julian Nagelsmann. Hal ini terungkap setelah Nagelsmann ditanyai pendapatnya mengenai Premier League. Menurut manajer muda tersebut, ia tak dapat berkomentar banyak mengenai Premier League, mengingat ia tak memiliki pengalaman manajerial di Inggris. Namun dirinya mengaku begitu ia menyaksikan pertandingan Premier League, liga tersebut terlihat sangat baik dan tampak kompetitif. Manajer asal Jerman itu juga bertanya seputar Premier League kepada Werner, dan sang pemain menyatakan bahwa lebih sulit untuk bermain menghadapi klub Premier League ketimbang klub asal Bundesliga. Sehingga menurut Nagelsmann merupakan hal yang wajar apabila Premier League dinilai sebagai liga terbaik dunia, dan apabila ia memiliki kesempatan untuk melatih klub Premier League, ia mengaku tak akan segan untuk memberikan jawaban yang lebih detail mengenai perbandingan antara dua liga tersebut. Selama di bawah asuhan Nagelsmann, Werner memang tampil sangat gacor dengan mencetak 28 gol.
Pelatih Leipzig sendiri kerap dirumorkan akan menggantikan Solskjaer sebagai pelatih Manchester United. Nah, menurut kalian bagaimana Blues? Setujukah dengan informasi dari Werner? Bos FA dalang dari Project Big Picture? Beberapa waktu silam, dunia persepakbolaan Inggris dihebohkan dengan rencana yang konon dicanangkan oleh klub top Premier League. Rencana besar ini bernama Project Big Picture. Namun kritik langsung berdatangan selepas Project Big Picture diperkenalkan. Project Big Picture memang mengambil langkah-langkah kontroversial seperti mengurangi jumlah klub hingga pemberian hak istimewa ke sejumlah klub. Melalui laporan The Guardian, Presiden FA Greg Clark memiliki keterlibatan dalam Project Big Picture. Clark bahkan dikabarkan turut menghadiri pertemuan-pertemuan dengan sejumlah pimpinan klub Inggris untuk membahas Project Big Picture. Namun berdasarkan laporan resmi FA kepada media Guardian, Greg Clark dinyatakan telah menghentikan keterlibatannya dalam Project Big Picture sejak bulan Mei lalu. Meski demikian, hal ini tetaplah mengejutkan. Clark bahkan dikabarkan sepakat terhadap beberapa poin dari Project Big Picture. Oleh karenanya, posisi Clark sebagai ketua FA patut dikritisi, mengingat posisi moralnya yang cukup ambigu. Sebelumnya, petinggi Liverpool dan Manchester United memang kerap dijadikan sebagai dalang dari Project Big Picture. Apabila laporan Guardian tersebut benar adanya, maka Clark terkesan cuci tangan pada kasus ini. Pertama kali sejak 2019, Abramovich kembali saksikan Chelsea secara langsung. Untuk pertama kalinya di tahun 2020, pemilik Chelsea, Roman Abramovich, menyaksikan klub kesayangannya secara langsung. Seperti dilansir media Daily Mail, terakhir kali Abramovich menghadiri pertandingan The Blues adalah pada final Europa League 2019 lalu. Pertandingan yang diselenggarakan pada 29 Mei 2019 itu dihelat di kota Baku, Azerbaijan. Abramovich sendiri memang sedang memiliki masalah untuk masuk ke tanah Inggris setelah menarik aplikasi visanya pada 2018 lalu. Sejatinya bilioner asal Rusia tersebut dapat memiliki hak istimewa jika ia setuju untuk menerima status kewarganegaraan yang ditawarkan oleh Israel. Pada pertandingan melawan Krasnodar Kamis dini hari, pria 54 tahun tersebut tampak hadir lengkap mengenakan masker sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah setempat. Krasnodar sendiri merupakan klub asal Rusia, negara asal Abramovich, sehingga sang bos tak memerlukan persyaratan khusus untuk menyaksikan klub miliknya. Dengan adanya permasalahan visa tersebut, kabar dijualnya Chelsea oleh Abramovich kerap dijadikan rumor oleh sejumlah media. Namun hal tersebut tampaknya tak akan terwujud dalam waktu dekat, mengingat Abramovich baru saja mengucurkan dana lebih dari 230 juta pound sterling pada bursa transfer musim panas lalu. Abramovich tonton langsung Chelsea. Ini tanggapan Lampard atas kehadiran sang bos. Kehadiran Roman Abramovich pada pertandingan Krasnodar kontra Chelsea cukup menyita perhatian publik. Sang manajer Frank Lampard pun memberikan tanggapan atas kehadiran pemilik biru London tersebut. Seperti laporan dari media Football.London, Lampard mengaku sadar atas hadirnya Abramovich. Menurutnya, seluruh anggota tim merasa senang dengan kedatangan bilioner Rusia tersebut. Manajer berusia 42 tahun itu juga merasa selalu didukung oleh Abramovich selaku pihak pemilik klub. Kehadirannya merupakan sebuah bonus bagi saya dan seluruh skuad. Kami tentu sangat menghargainya, ucap Lampard. Namun sang manajer mengaku tak sempat menemui Abramovich sebelum pertandingan dimulai. Saat pra-pertandingan, Lampard memang harus sibuk menginstruksikan pemainnya di ruang ganti. Sedangkan saat sesi pemanasan, Lampard melihat bahwa Abramovich sudah berada di tribun penonton. Meski begitu, para staf pelatih sempat menemui serta melakukan pembicaraan dengan Abramovich.
Menanggapi pertandingan menghadapi Krasnodar secara keseluruhan, Lampard mengaku puas atas hasil yang diraih skuadnya. Won't you take me Jabatan algojo penalti Chelsea akan digantikan? Terdapat peristiwa menarik pada laga Krasnodar versus Chelsea, yakni gagalnya Jorginho sebagai eksekutor tendangan penalti. Pemain asal Italia tersebut memang gagal mengeksekusi tendangan penalti pada babak pertama. Di babak kedua, The Blues kembali diberikan tendangan penalti. Namun pada saat itu, Jorginho telah dicadangkan oleh Lampard dan pada akhirnya Timo Werner lah yang ditunjuk untuk mengambil tendangan penalti tersebut. Hasilnya, penalti pun berhasil dikonversi menjadi gol oleh Werner pada menit 76. Lalu apakah posisi Jorginho otomatis akan digantikan oleh Werner? Terlebih, Jorginho gagal mencetak gol dari titik putih di 2 kesempatan terakhirnya. Dilansir media Daily Mail, menurut Lampard, Jorginho telah menjalankan perannya dengan baik sebagai algojo penalti, khususnya selama berseragam biru London. Sebagai mantan pesepak bola, Lampard mengaku bahwa merupakan hal yang wajar apabila seorang pemain gagal mengeksekusi beberapa penalti dalam karirnya. Lampard juga merasa tak memiliki masalah atas cara Jorginho mengambil penalti. Meski demikian, legenda timnas Inggris ini mengakui kemampuan Werner sebagai eksekutor penalti. Selain Werner, menurut Lampard sejatinya terdapat beberapa pemain lainnya yang ia rasa capable diberikan jabatan sebagai pengambil tendangan penalti. Oleh karenanya, Lampard akan membicarakan mengenai permasalahan ini lebih lanjut dengan para pemainnya. Kalahkan Krasnodar dengan 4 gol, berikut tanggapan Lampard atas Ziyech dan Odoi. Chelsea berhasil tampil meyakinkan pada lanjutan laga Champions League Kamis dini hari. Bertandang ke Rusia, para penggawa London Biru justru berhasil cetak 4 gol plus clean sheet. Gol-gol Chelsea sendiri dicetak oleh Callum Hudson-Odoi, Timo Werner, Hakim Ziyech, dan Christian Pulisic. Frank Lampard selaku manajer pun memberikan tanggapannya atas 2 pemain kunci The Blues di laga tersebut, Hakim Ziyech dan Callum Hudson-Odoi. Melansir media Chelsea News, menurut Lampard penampilan Ziyech sangatlah luar biasa. Penampilan luar biasa dari Ziyech ini juga sangat mengejutkan bagi Lampard, mengingat sang pemain belum merumput di laga kompetitif sejak bulan Maret lalu, serta juga mengalami cedera pada laga persahabatan melawan Brighton. Menurut Lampard, Ziyech terlihat bermain dengan sangat tenang pada laga kontra Krasnodar. Secara singkat, Lampard merasa puas atas kualitas yang diberikan oleh Ziyech untuk skuad The Blues. Sedangkan terkait Hudson-Odoi, Lampard mengaku sang pemain memang tampil menjanjikan pada beberapa sesi latihan terakhir, dan oleh karenanya ia menilai Hudson-Odoi layak untuk mendapatkan kesempatan. Lampard yakin bahwa dengan mencetak gol di pertandingan Champions League akan mampu mendongkrak kepercayaan diri Hudson-Odoi. Lampard juga sangat mengapresiasi permainan pemuda asal Inggris tersebut, di mana sang pemain seringkali menerobos lini pertahanan Krasnodar. Menurutnya, semangat Hudson-Odoi sangat terlihat di laga tersebut. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Ruben Loftus-Cheek bertekad temukan form terbaiknya bersama Fulham. Gelandang milik Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, kini resmi bergabung dengan Fulham setelah tercapainya kesepakatan antar kedua tim. Chelsea dan Fulham sendiri menyepakati kontrak peminjaman sang gelandang tepat sebelum bursa transfer ditutup. Selama masih memperkuat Chelsea, Loftus-Cheek nampak kesulitan untuk menemukan form terbaiknya. Faktor cedera Achilles yang cukup parah jadi sebab utamanya. Belum lagi, ketatnya persaingan lini tengah The Blues juga membuat sang gelandang semakin sulit dapatkan waktu bermain. Padahal dia sendiri juga membutuhkan waktu bermain ekstra untuk bisa masuk dalam skuad Inggris di bawah asuhan Gareth Southgate. Berbicara setelah langkah singkatnya menyusuri Fulham Road, Loftus-Cheek berkata, "Saya menonton pertandingan Fulham pada awal musim dan mereka tampak bermain dengan layak.
Saya pikir bisa temukan kembali ke permainan terbaik saya, serta membantu tim ini memenangkan pertandingan. Pungkas gelandang 24 tahun itu. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!